Meski larangan mudik diberlakukan, pemerintah data Kemenhub mencatat 1,5 juta warga tetap nekat pulang kampung dan meninggalkan wilayah Jabodetabek saat libur Lebaran. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta warga yang mudik untuk isolasi selama 5 hari meski hasil swab negatif demi memberikan kepastian sekaligus memutus rantai sebaran pandemi. Lantas bagaimana upaya testing dan tracing dilakukan pemerintah secara jemput bola untuk memutus rantai sebaran pandemi pasca libur Lebaran? Berikut Rakyat Bicara pekan ini, nekat mudik, waspada kasus naik. Bersama Kevin Pakan. Pemirsa, pekan ini menjadi pekan yang wajib diwaspadai. Pasca 2 pekan libur Lebaran, kenaikan kasus COVID-19 diprediksi akan terjadi pekan ini. Berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan, sebanyak 1,5 juta warga nekat mudik ke kampung halaman di tengah larangan mudik pemerintah. Berdasarkan data secara acak, sebanyak 60% terkonfirmasi positif COVID-19. Lantas bagaimana tracing dilakukan? Hari ini saya akan mengikuti langsung proses tracing untuk mengetahui seberapa efektif deteksi pandemi memutus rantai penyebaran. Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Kapolsek Tambora, Kompol Faruk. Kami akan datangi rumah-rumah warga, terutama bagi mereka yang masih nekat di tengah larangan mudik pada tahun ini. Pak Faruk, saya izin ikut keliling Pak ya? Monggo, Ya. Mas, monggo. Jangan lupa pakai helm dulu pemirsa. Ya. Ini salah satu rumah warga yang telah kita laksanakan swab antigen gratis dan hasilnya non reaktif. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu. Pagi Pak. Kenapa sih Bu masih mau pulang kampung gitu? Padahal kan pemerintah sudah mengeluarkan larangan mudik begitu Bu. Saya rindu sama keluarga Pak. Tapi ada rasa khawatir nggak sih Bu? Ya sedikit mah ada rasa khawatir. Nah pada saat Ibu pulang ke sana, tanggapan atau respon dari keluarga di kampung gimana? Kaget mungkin dengan kedatangan Ibu atau seperti apa Bu? Ya ada rasa kaget sih. Sempat isolasi mandiri nggak Bu kemarin pada saat pulang? Berapa Iya. lama Ibu? 1 minggu. Nah terus dari pihak ininya, pemerintah daerah, mungkin kelurahan atau RT RW, apa yang mereka lakukan Bu dengan pemudik-pemudik yang datang? Ya paling cuman suruh jangan keluar dari rumah selama 1 minggu. Suruh karantina di rumah, nggak boleh kemana-mana. Kan sekarang diprediksi lonjakan kasus akan terjadi karena selama libur Lebaran ini mobilitas warga tuh tinggi Bu. Kira-kira pendapat Ibu seperti apa sih? Mungkin ada rasa khawatir kah atau Ya sedikit ada rasa khawatir sih. khawatir sih ada Bu ya. Iya. Yang penting protokol kesehatan yang pasti dilakukan begitu Bu ya. Iya Pak. Pasti saya lakukan. Pak Abdul, sebenarnya ada rasa khawatir nggak sih Pak pada saat Ya, kemarin mudik? sedikit rasa khawatir, tapi alhamdulillah masih diberi sehat juga. Alhamdulillah masih dulu sehat ya Pak. Baik. Kenapa sih Pak? Mau tahu alasannya kenapa sih Bapak pulang kampung di tengah pemerintah melarang mudik begitu Pak? Ya, alasan saya itu karena kita masih ada orang tua. Oh. Jadi silaturahmi dengan orang tua terutama, terus Baik. saudara-saudara adik. Baik. Apa respon orang tua Pak kemarin pada saat Bapak pulang? Respon orang tua, alhamdulillah anak saya bisa pulang, tidak kena apa-apa, sehat, keadaan sehat.
Baik. Tapi nggak ada rasa kaget orang tua Pak pada setelah pulang? Kaget nggak kemarin? Ya orang tua kaget dengan ada keadaannya begini, tapi Iya. alhamdulillah. Kan lonjakan kasus COVID-19 ini diprediksi akan terjadi nih Pak pada pekan ini atau minggu ini. Tanggapannya seperti apa Pak? Baik. Alhamdulillah daerah Nelayan Barat, alhamdulillah tidak ada yang kena Oh baik, makanya Sehat, kemarin ya. juga sempat dites Iya, gitu ya, dan hasilnya negatif begitu Pak ya? negatif. Kegiatan ini kita mulai sejak hari Minggu, tanggal 16 Mei 2021, Mas. Di mana kita telah melaksanakan swab antigen dan PCR gratis kepada 1.031 orang warga yang baru kembali dari mudik. Yang alhamdulillah hasilnya semuanya negatif. Sampai saat ini setiap hari warga antusias untuk datang ke posko swab antigen dan PCR gratis yang ada di Kampung Tanggung Jaya. Jumlahnya kita bisa lihat bahwa sudah ada 1.031 orang. Untuk swab antigen itu kami langsung mendapat bantuan dari Polda Metro Jaya. Kami di drop 1.500 alat swab antigen yang akan diperuntukkan untuk warga yang baru kembali mudik dari kampung halaman. Himbauan kami dari 3 pilar Kecamatan Tambora itu kepada warga, khususnya yang baru kembali dari mudik di kampung halaman, itu agar segera mendatangi posko swab antigen gratis yang ada di Kampung Tangguh Jaya. Apabila berhalangan hadir, silakan hubungi call center kami, nanti kami akan melaksanakan door to door. Keputusan pemerintah melarang mudik lebaran 2021 diambil dari berbagai pertimbangan. Salah satunya adalah kenaikan angka kasus COVID-19 pasca libur panjang. Tahun lalu pemerintah mencatat terjadi lonjakan kasus COVID-19 pasca 4 kali libur panjang. Libur Idul Fitri tahun lalu misalnya, terjadi lonjakan kasus COVID-19 hingga 93%. Libur 1 Muharram 2020 mencapai 119%. Libur Maulid Nabi mencapai 95%. Dan libur pergantian tahun baru mencapai 78%. Di tengah ancaman lonjakan kasus COVID-19, Presiden Joko Widodo menggelar rapat Forkopimda bersama kepala daerah pada pertengahan Mei yang menyatakan ada 15 provinsi yang sudah lebih dulu mencatatkan kenaikan kasus COVID-19. Dari 15 provinsi, 6 diantaranya berada di Pulau Sumatera. Kemudian di Pulau Sulawesi, 3 provinsi mencatatkan kenaikan kasus. Kemudian di Pulau Kalimantan, kenaikan kasus tertinggi berada di Kalimantan Tengah, dan juga yang perlu diwaspadai, kenaikan kasus juga terjadi di DKI Jakarta, Maluku, dan NTB. Pemirsa, ancaman lonjakan kenaikan kasus COVID-19 pasca Lebaran nyata adanya. Sejumlah daerah telah mencatatkan kenaikan kasus, baik dari klaster mudik hingga klaster halal bihalal secara tatap muka. Kasus demi kasus terjadi sudah seharusnya menjadi perhatian dan gambaran seluruh pihak untuk meningkatkan protokol kesehatan. Mengingat perang melawan pandemi belum juga berakhir. Demikian Rakyat Bicara pekan ini bersama saya Kevin Pakan dan juru kamera Herutri dan Nanda Sinaga. Sampai jumpa pekan depan.